Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali. Dan hari ini kita masih berada dalam keadaan beriman. Dan mudah-mudahan kematian kita nanti pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, yang kalau kita perhatikan, kita lihat betapa banyak nikmat yang tadi yang Allah berikan tadi, maka niscaya hidup kita akan menjadi hidup yang lebih berbahagia. Matahari yang kita lihat sekarang, yang mungkin ada sebagian orang ketika listriknya mati di rumah, lalu listrik tersebut hidup, kemudian mereka begitu bahagia dengan listrik yang nyala kembali. Tapi mereka lupa bahwa setiap hari ada lampu besar, ada tenaga besar yang sedang Allah berikan ke muka bumi ini dari mataharinya. Maka harusnya ketika matahari itu menyinari kulit kita, memberikan cahayanya kepada tumbuhan, makhluk hidupnya hidup di atas tanah bumi Allah ini, maka kita semakin merasakan begitu besar rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Bapak sekalian, kalau seandainya kita menjadi umatnya, atau seandainya kita berpikir bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa itu kalau mereka melakukan kesalahan lalu mereka ingin bertobat, maka mereka harus membunuh dirinya. Tapi umat Rasulullah SAW adalah umat yang sangat dimuliakan. Kalau umur seseorang itu 70 tahun, lalu 69 tahun 363 hari dia bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian di usia 69 tahun 364 hari dia kemudian bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian pada usia atau pada waktu 69 tahun 365 hari atau tepat 70 tahun kemudian Allah cabut nyawanya, maka niscaya Allah akan ampuni dia. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita kalau seandainya hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk sholat. Kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk membaca Al-Quran, karena mata kita yang melihat Al-Quran tersebut, tangan kita, kaki kita yang tadi pagi mungkin sholat atau mungkin sebagian sudah sholat duha, maka semua terjadi atas kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi itu semua. Bahkan kalau kita perhatikan dalam diri kita sekalian, bayangkan ketika makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut kita, maka ketika makanan tadi masuk sepertiga atau setengah dari tangan ini dan dia masuk ke kerongkongan kita, maka tidak ada lagi peran kita di sana. Allah yang mendorongnya, Allah yang memasukkan ke dalam usus kita, Allah yang mengolahnya dalam pencernaan kita hingga akhirnya sebagian menjadi daging, otot, tulang, darah dan sebagainya menjadi kotoran. Maka tidak ada yang mampu kita mungkin boleh katakan selain alhamdulillah. Kalimat yang itulah, kata itulah yang membuat kita makin merasa bahwa kita bersyukur, sangat bersyukur ditakdirkan Allah hidup sebagai seorang yang beriman dan meyakini Allah. Harta terbesarnya kita hidup ini adalah iman. Ilmu Anda, ilmu kita, harta kita, bahkan pangkat, jabatan atau apapun itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada label Islam di sana. Seorang yang dalam konteks kita berbicara pada dalam konteks agama Islam ini, maka ketika dia banyak bersedekah tapi dia bukan muslim, maka kita harus meyakini bahwa sedekah tidak akan diterima. Maka sering kita dengar alhamdulillah bi ni'matil iman wa Islam. Kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam. Maka syukurlah nikmat tadi. Jadi harta terbesar kita sebenarnya bukan raga kita ini. Harta terbesar kita bukan fisik kita. Fisik kita mungkin kecil, fisik kita mungkin tidak indah atau tidak seindah yang diharapkan. Ya, tapi kita punya iman. Iman inilah yang membuat orang-orang atau generasi terdahulu menunjukkan kedahsyatan iman mereka. Ada seorang sahabat yang namanya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, Rubai bin Amir. Rubai bin Amir, Bapak sekalian, adalah seorang sahabat yang menjadi pasukan
paling buncitnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang penaklukan Madain, Rubai bin Amir ini ikut atau meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu untuk meminta untuk ikut berjihad, berperang. Rubai bin Amir seorang yang kecil ya, dia sudah cukup tua, tapi dia datang ikut perang bersama di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menggunakan panci, ya, pancinya untuk menutup kepalanya sebagai tamengnya gitu ya. Kemudian dia membawa pisau dapur, ya, dia membawa pisau dapur. Kemudian membawa tombak yang sudah tua untuk diutus atau berperang di jalan Allah saat itu. Yang menariknya apa? Yang menariknya di zaman penaklukan Madain, Rubai bin Amir ini diutus oleh Sa'ad untuk bertemu dengan Rustum. Rustum itu panglimanya kerajaan Romawi saat itu. Lalu datanglah Rubai dengan menggunakan keledai tuanya ke kerajaan Romawi saat itu. Kemudian Raja Romawi saat itu memerintah Rustum panglimanya tadi untuk menyuruh Rubai ini sekalian menunduk, menghormati raja atau kaisar saat itu sebagai bentuk penghormatan orang-orang di sana kebanyakan. Tapi apa kata orang beriman yang bernama Rubai bin Amir radhiyallahu itu? Dia berkatakan, mana bisa aku menghormati kalian? Saya itu tamu kalian. Kalian yang harus menghormati saya, kata dia. Kata dia seperti itu. Akhirnya dia dibikinlah skenario oleh orang-orang Romawi saat itu untuk mempermalukan Rustum tadi, Rubai tadi. Akhirnya pintu kerajaan itu dibuat tertutup ya, sehingga nanti harapannya Rubai itu ketika masuk nunduk gitu. Orang beriman akalnya banyak ya. Kemudian Rubai tahu dia mau dipermalukan seperti itu, dan dia tahu ini orang kafir kan ya, dan mereka mau berperang dengan orang kafir, dengan pasukan Romawi saat itu. Apa yang dikerjakan? Dia putar keledainya, dia masuk ke kerajaan tadi dalam kondisi keledainya itu bokong duluan, untuk mempermalukan mereka sebagaimana mereka mau mempermalukan Rubai bin Amir. Sampai masuk ke pintu kerajaan, akhirnya dia ambil tombaknya tadi, pisaunya dia robek, permadani saat itu. Lalu diambil sebagian, taruh di keledainya. Ini harta rampasan perangku, dia bilang. Siapa Rubai tadi? Pasukan paling akhirnya, paling buncitnya Sa'ad. Ya, pasukan paling buncit. Ya, bukan siapa-siapa mungkin kalau kita pikirkan. Tapi Sa'ad utus dia untuk bertemu dengan kaisar saat itu. Kemudian sampailah dia di depan kaisar ya, Raja Romawi saat itu, dan diterjemahkan oleh Rustum. Terus rajanya bilang begini, kalian itu mau apa? Dia bilang, kalian itu bangsa Arab, dia bilang, bangsa jahil, bangsa yang terbelakang, terkenal terbelakang. Terus akhirnya Rubai tersenyum, dia katakan, setelah itu Raja Kaisar sudah memberikan tawaran kepada kalian, kalau kalian mau kekuasaan, saya kasih kekuasaan. Kalau kalian mau harta wanita, saya kasih semua. Apa jawaban Rubai bin Amir? Jawabannya gini, betul, dia bilang, benar, kami bangsa yang terbelakang. Tapi semenjak kami ya, di kalangan kami ya, di sekitaran kami, di lingkungan kami, Allah mengutus seorang yang mulia, yang membawa kitab yang mulia, itu Muhammad SAW dan Al-Quran, maka kami menjadi bangsa yang mulia, dia bilang. Jawaban dia begitu. Lalu apa mau kalian, kata raja itu? Kami menawarkan 3 pilihan, dia bilang. Yang bicara ini siapa? Pasukan paling buncit, bos sekalian. Kami tawarkan 3 pilihan kepada Anda. Apa itu? Masuklah kalian kepada Islam, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan kalian aman. Kami aman, kami jamin semua kerajaan kalian, harta kalian, kami jamin semua, kata Rubai. Kalau kami tidak mau gimana? Kata si raja itu. Kalau kau tidak mau, dia bilang, maka kau harus bayar jizyah atau upeti dengan merangkak-rangka memohon kepada kami untuk menerimanya.
Siapa yang bicara ini? Pasukan paling buncit di depan raja. Coba, kenapa bisa dia seperti itu? Karena dia tahu dirinya mulia. Terus kalau kami tidak mau gimana? Kata si raja tadi, kalau kau tidak mau, kami akan perangi kalian. Saat itu jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 30.000 Bapak sekalian, melawan 200.000. Ya. Rustum bilang sama raja, ini 30.000 nih kayak begini semua nih kelakuannya, keras, tegas, iya, enggak. Jadi Rustum sudah bilang sama raja, nyerah aja deh, gak bakal menang kita lawan mereka. Raja tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya diperangilah mereka, dan subhanallah kuasa Allah memang menang. Ya, memang menang. Kenapa mereka bisa menang? Ya, karena ada janji Nabi, pasukanku kaum muslimin yang berperang saat itu ya, dengan jumlah minimal 12.000, mereka pasti dimenangkan Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bangun malam, mereka tidak bermaksiat ya, mereka membaca Al-Quran, mereka patuh dengan Allah dan Rasulullah. Itu saja sebenarnya syaratnya untuk menang ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang raganya atau mungkin ruhnya atau imannya jauh lebih kuat daripada raganya. Imannya orang-orang zaman dulu itu biasanya kolbunya, hatinya, jiwanya, spiritnya atau apalah bahasa itu jauh lebih besar daripada raganya. Karena imannya, hatinya, ya kolbunya itu tertempa terus dengan kebaikan-kebaikan agama. Ya, beda dengan kita zaman sekarang. Imannya kerupuk, raganya pun kerupuk. Ya. Apa bukti imannya kerupuk, raganya kerupuk? Ya. Banyak orang yang lebih rela untuk tidur malam daripada bangun menjemput panggilan dari Robnya setiap malam. Itu kerupuk. Dia lebih mementingkan dirinya untuk tidur pulas daripada mendatangi sejadahnya untuk menengadahkan tangannya yang saat itu Robnya, Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang menengadahkan tangannya. Itulah kerupuk. Kerupuk itu apa? Kerupuk itu orang yang baru satu lembar halaman Quran dia baca, sudah ngantuk, tertidur, nafsu lagi dia utamakan. Itulah kerupuk. Kerupuk itu apa? Ya, ketika banyak Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, ada orang yang layak dibantu, tapi begitu dari dulu tidak ada perubahan dari jumlah yang dia bantu. Zaman sekarang orang bantu, nanti kita membantu orang dengan 2.000 perak nggak cukup Pak Bu. Itu kerupuk. Maka Sa'ad bin Ubadah ya, salah satu sahabat Nabi sekarang, dia salah satu pengusaha kurma. Apa yang dikerjakan tiap hari? Semua hartanya setiap hari, setiap habis dari profit jualan atau profit dari dia punya jualan kurma tadi, setiap hari sama anaknya ya, itu memanggil penduduk Madinah. Siapa yang butuh hutang datang sini kami bantu. Siapa yang butuh sembako kami bantu. Kerjaan tiap hari begitu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu janjinya Allah. Karena mereka tahu janjinya Allah. Kalau seorang gitu sekalian kita menjaga iman kita dan ngerti janjinya Allah kayak apa, maka bisa jadi kita akan seperti seorang sahabat di perang Badar. Nabi katakan apa? Barang siapa hari berperang di jalan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan siapkan surga yang seluas langit dan bumi, kata Allah. Terus sahabat lagi makan kurma. Dia bilang apa? Bakhin, indah banget ya Rasulullah kata-kata engkau. Tolong ulang lagi. Barang siapa hari ini berperang di jalan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan siapkan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kurma tadi dibuangnya, terus dia bertakbir, ya, dan dia mati di jalan Allah. Itu iman. Ya. Kenapa kita zaman sekarang banyak lemah imannya? Salah satunya bukan, mudah-mudahan bukan kita, tapi salah satunya adalah terlalu banyak makan. Ada dua penyebab lemahnya iman, atau dua penyebab lemahnya hati kita. Banyak makan, apapun itu, mau makanan sehat sekalipun, kalau dia banyak pasti lemah imannya. Yang kedua, banyak ngomong, terutama yang bermanfaat. Kalau nggak perlu ngomong, kata Rasulullah apa? Diam aja. Nggak perlu ngomentari orang dan tidak perlu menjadi malaikat rakib dan atid. Ya.
Banyak orang begitu kan? Sibuk dengan urusan orang lain. Macam dia sudah bebas dosa saja. Gak perlu ngomongin orang, gak usah ngomong. Tuh itu si fulan tuh pejabat itu korupsi segala macam. Apa urusan kita? Toh dia juga nanti akan dihisap. Betul? Apa urusan kita dengan dia? Kalau Anda bisa nasihatin, nasihatin siapapun itu, tidak hanya pejabat atau apapun lah, sifatnya umum saja. Gak usah ngomong gitu. Dan ini cara terbaik untuk kalau yang mau hamil jangan banyak omong, banyak istighfar aja. Begitu Nabi Zakaria diwahyukan oleh Allah SWT kan, kata Allah apa? Nanti kalau istrimu tuh mau hamil, ya, tanda-tanda dia hamil, maka engkau tidak bisa bicara kecuali menyebut namaku, kata Allah. 3 hari kan Nabi Zakaria nggak usah ngomong kan? Dan ini cara terbaik dalam surat Nuh, Allah juga ngomong, ya. Salah satu cara terbaik untuk dapat keturunan yang banyak adalah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak keturunan. Kata siapa? Kata Allah. Jadi sebenarnya Islam itu sudah mengatur semua Bapak sekalian. Jadi kalau pengen banyak pengen punya keturunan yang banyak istighfar. Bagaimana mekanismenya kita nggak tahu, nggak ada urusan gitu. Iman itu sesuatu yang tidak perlu dijelaskan atau dibuktikan, ya, dengan sesuatu. Tapi membuktikannya dia tidak perlu bukti secara fisik kita nggak perlu, tapi membuktikannya perlu. Maksudnya begini, kita tidak pernah ketemu Nabi, betul? Perlu lihat nggak Nabi? Perlu nggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa, orang mati Nabinya. Sekarang saya tanya, kita beriman sama Allah, perlu lihat Allah? Perlu nggak? Hancur kita kalau lihat Allah. Tapi membuktikan kita beriman dengan Allah itu wajib. Iman itu kan begitu. Kalau sudah beriman dengan Allah maka buktikan, ya buktikan itu maksudnya membuktikannya dengan amal kan gitu. Sudah beriman dengan Rasulullah yang kita tidak lihat, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, karena sudah 1400 tahun lalu, kita buktikan, kita membuktikan iman kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Kita tidak pernah lihat surga. Apa perlu lihat surga? Gak perlu. Tapi kita beriman aja. Iman itu begitu. Ya. Kita nggak pernah lihat siksa kubur. Perlu lihat? Nauzubillah min zalik, jangan deh. Kita nggak pernah lihat neraka. Sebagian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak hal-hal dalam agama kita ini yang sifatnya goib. Goib. Kalau udah goib, jangan pakai nalar kita, repot kita. Ya. Contohnya apa? Kalau Allah sudah janji misalkan asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaidinar. Kata Rasulullah apa? Kesembuhan itu ada 3. Pertama, minum madu. Ada janjinya Allah situ, ya. Jadi Rasulullah memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, minum madu. Berarti dalam madu ini ada janji Allah kan? Bagaimana caranya madu menyembuhkan? Perlu riset nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Iman tuh begitu kan? Maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum. Orang yang minum madu dengan keimanan, maka dia akan minum madu dengan bahasa imannya dia kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan keberkahan kepada ciptaanmu ini, itu madu ini. Maka ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu, dengan namamu yang agung, dengan keberkahan yang kau ciptakan pada madu ini, sehatkan dan sembuhkan aku dari penyakitku dengan madu ini. Banyak orang minum madu nggak kayak begitu kan? Sekedar minum madu, fisik doang dia minum, ya gitu. Caranya begitu. Jadi iman kita itu Bapak sekalian menjadi juru bicaranya kita dalam segala urusan imannya kita, ya. Semakin kita mengasah iman kita, maka subhanallah, maka akan semakin banyak iman itu berperan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan melihat, kalau Anda lihat di depan ada pohon, coba lihat dengan mata hati kita, ada pohon yang daunnya kecil, daunnya besar, daunnya hijau, daunnya kuning. Siapa yang menciptakan? Allah semua. Itu iman. Ada manfaat ketika lihat alam semesta ini, maka ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia ya Allah ciptakan. Ya. Sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya semua. Bahkan contoh mungkin durian. Durian enak kan? Sehat gak? Udah mulai tersenyum dia. Durian sehat gak?
sehat. Jadi gini, tenang aja. Semua itu jadi para para penikmat durian. Jadi tenang aja. Jadi durian itu buat sekalian sehat kalau Anda makan itu udah banyak-banyak. Berapa banyak? 1, 2. Oke, bukan 1. Ya. 1, 2 cukup lah. Ya. Lalu nanti duriannya kan dimakan. Jangan lupa kalau makan durian, bijinya dimakan juga. Direbus. Karena biji durian itu baik buat tulang. Gitu. Itu kan begitu, saya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Pisang misalkan, ada pisang. Pisang nih sehat, sangat sehat. Bagus, bagus. Dari mulai dagingnya dan kulitnya bermanfaat. Kulitnya pisang ini yang sudah ada titik-titik hitam, dia mengandung bahan anti tumor. Kalau ada titik-titik hitam, ya makan pisang tuh makanya makan semua. Gak lazim kan? Ya, caranya gimana? Di blender aja. Pisang itu ada jadikan bubur buat bayi, atau kita pun bisa makan jadi kayak bubur gitu. Ya. Cuci dulu sedikit, bersih-bersih, ya. Blender semua. Dan dia memang kalau Anda baca, coba aja klik. Kalau Anda mau browsing, silakan browsing aja. Ada namanya serotonin on banana pill, maaf. Jadi serotonin itu bahan baku pembuat hormon kebahagiaan, itu ada pada kulit pisang juga. Jadi kalau lagi baper, bete, nggak jelas, makan pisang. Ya, makan pisang. Salah satu cara untuk itu. Orang baper itu gara-gara apa kira-kira? Kayaknya kebanyakan kerupuk kali. Karena gini, banyak yang orang tidak paham, bos sekalian. Ada satu quote yang sering banget saya sampaikan. Good food is good mood. Jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi moodnya kita. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah itu nggak? Pernah mikirin ini nggak? Orang Jawa Barat makannya apa? Ijo-ijoan lah gitu kan. Orang Jawa Barat tuh makannya ijo-ijoan. Orang Makassar makannya apa? Minyak, ya, lemak gitu kan, daging-dagingan. Kalau Anda ketemu dengan orang Makassar sama orang Jawa Barat, ini bukan cerita buruk baiknya atau buruk tabiat, bukan. Ini cuma karakter saja. Orang Makassar baik, orang Jawa Barat baik, tenang aja. Kalau Anda menginjak kaki orang Sunda, orang Jawa Barat, kira-kira dibilang apa? Punten gitu kan. Tapi kalau orang Makassar gimana? Ya, kemungkinan responnya tidak sehalus itu. Ya, bukan orang Makassar nggak baik, bukan, tapi memang karakter kita tuh dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Makanan kita tuh mempengaruhi perilaku. Semakin banyak makanan yang kita makan itu yang memiliki kemampuan untuk mengisi atau mengasup atau mensuplai elektron yang hilang dalam badan kita akibat radikal bebas atau bahan-bahan yang tidak sehat itu, maka semakin baik kita. Ya. Dan yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi ternyata subhanallah ada banyak sekali ya, ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan dalam Al-Quran atau Allah sampaikan dalam Al-Quran yang itu ternyata dia memiliki kandungan yang jauh lebih baik dan lebih stabil kemampuan dia untuk menyeimbangkan elektron pada badan kita. Ada sekitar 21 jenis tanaman. Kalau mau catat silakan catat. Ya. Yang pertama apa? Man itu apa? Jamur atau mushroom. Jadi setiap makanan atau setiap produk yang Allah ciptakan ini dia mempunyai atau memiliki kemampuan untuk jadi gini. Elektron dalam bagian itu berpasangan. Jadi kalau kita baca dalam Al-Qur'an, Allah selalu sampaikan dan kami diciptakan berpasangan. Elektron kita juga sama tuh, berpasangan. Semua makanan yang kita makan, pilihannya dia menguatkan elektron tadi atau dia menghilangkan elektron tadi sehingga dia kehilangan pasangannya.
siapa yang bisa menyumbangkan pasangan ini tadi? Yang bisa menyumbangkan pasangan yang tadi hilang tadi adalah semua produk-produk alaminya Allah. Kita paham ya? Jadi kalau Anda lihat begini, ini bukan cuma sekedar apel, ketika masuk ke badan kita dia nyumbang elektron. Anggur dia nyumbang elektron. Kalau dia semakin lama dia stabil kayak begini, semakin bagus. Maksudnya semakin stabil seperti apa? Kalau anggur ini atau mungkin apel gini saya potong tak. Makanya kan warna coklat kan? Bahasanya dalam dunia ilmiah itu teroksidasi. Ya, jadi semakin makanan ini fresh dan semakin dekat ke sumbernya semakin bagus. Jadi kalau nanti berpikir tentang sebuah rumah sakit, ya, maka rumah sakit yang mau dibangun itu nanti buahnya, sayurnya, rimpangnya harus dekat sama yang sakit sehingga nanti mereka langsung petik, langsung masak, langsung makan. Kenapa orang sakit 70% penyakit degeneratif? Karena radikal bebas, elektronnya hilang. Seperti itu konsepnya. Bukan orang yang kayak zaman sekarang rumah sakitnya. Kita perlu berpikir rumah sakit yang tingkat lebih lanjut. Rumah sakit yang pasiennya jam 2 malam dibangunin buat tahajud. Itu rumah sakit. Dan kenapa saya katakan ini? Karena memang semua syariat dalam agama kita ini menyehatkan. Semua syariat dalam agama Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat karena kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Coba lihat, apa kurang sehatnya sholat tahajud? Apa kurang sehatnya sholat? Apa kurang sehatnya haji, umroh? Umroh saja, kalau betul-betul dikerjakan dengan baik, sibuk dengan amal ibadah di sana, Anda bayangkan setiap datang waktu sholat dia tawaf. Ya kan? Turun, kurus nggak kira-kira habis umroh? Harusnya. Iya kan? Putaran itu tuh lumayan bakar, kalau apalagi Anda pakai yang paling atas. Maka saya bilang tadi kan, semua syariat itu menyehatkan kalau dikerjakan dengan benar maksud saya, dan kita tidak lagi-lagi kita tidak melakukannya untuk sehat. Ya, sibuk dengan ngaji, sibuk dengan zikir, sibuk dengan sholat-sholat sunnah. Lama-lama lupa makan. Ya, lupa makan sama lupa belanja. Ya, banyak orang akhirnya apa? Ya umroh kadang-kadang atau haji kadang-kadang nggak dimanfaatkan untuk itu. Gak dimanfaatkan untuk itu. Maka kalau bagi umroh sekarang targetin mau tawaf berapa kali selama umroh itu. Tawaf mah boleh bolak, Anda keluar haram masuk lagi tawaf lagi, apa? Gak masalah. Pasti kurus lah. Ya. Atau pergi kalau mungkin kalau sa'i sih mungkin kita butuh ibadah umrohnya. Tapi kalau tawaf kan kapan-kapan kerjakan bisa. Nah kalau lagi pas di haram ya, perbanyak tawafnya, karena tawaf ibadah yang kita tidak bisa lakukan di sini. Itu konsepnya kan, hanya di sana. Baik, jadi itu sekalian. Yang pertama tadi kita bicara tentang radikal bebas. Maka kita lihat Allah menciptakan sesuatu itu berpasangan lagi. Jadi ternyata dalam beberapa hal-hal yang Allah sebut dalam Al-Quran, ternyata dalam risetnya itu ternyata sangat tinggi kandungan antioksidannya, sehingga dia bisa memasangkan kembali. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu pasti ada faedah atau hikmah yang luar biasa. Saya pernah tulis waktu itu tentang ketika Allah memadukan antara kalimat tin zaitun. Itu ternyata by risetnya di Jepang, ternyata komposisi zaitun satu bagian ya dengan tin 6 bagian, zaitun 6 bagian, tin satu bagian, itu ternyata memiliki kemampuan sebagai anti kanker. Ya, seperti itu. Itu risetnya. Ya, jadi ketika kita lihat itu terlalu begitu, mana wasalwa. Pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu zaman sekarang banyak orang kena kanker? Pasti tahu, ya kan? Apakah kira-kira Allah tidak siapkan itu semua sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi diciptakan, semua toolsnya sudah Allah siap dulu, gitu loh. Itu kuasanya Allah. Tidak mungkin. Anda lihat, kalau kita lihat kayak misalkan apa ya, misalkan rimpang kayak begini gitu kan, ada jahe, ada kunyit segala macam. Apa sengaja gitu Allah bikin, atau mungkin apa iseng tanda kutip Allah bikin bentuknya kayak begini? Nggak mungkin lah. Coba lihat, coba kita lihat sesuatu tuh, kita akan merasa memang betul Allah tuh maha besar. Ada merah, ada kuning, terus ada juga orange kayak begini.
Di situ Allah ingin tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Dan zaman dulu karena memang tidak ada sains yang seperti sekarang detail kayak begini, maka kita melihat itu dengan kacamata iman, dengan kacamata ilmu dan kacamata hikmah. Orang dulu nggak tahu, contoh ya, orang dulu mungkin nggak tahu bahwa ternyata kandungan kurkumin pada kunyit kayak begini itu ternyata bisa digunakan untuk memperbaiki atau mengobati orang-orang yang kena penyakit-penyakit liver atau penyakit-penyakit kuning. Maka Allah ciptakan kunyit dia. Paham maksudnya? Caranya begitu. Iseng nggak Allah ciptakan? Mana mungkin. Tapi orang penyakit kuning Allah ciptakan. Orang yang kena penyakit liver, maka Allah ciptakan mereka berwarna kuning. Allah kasih ilham, petunjuk kepada orang-orang yang diberinya petunjuk. Tidak semua orang dikasih petunjuk sama Allah. Ya, sehingga apa? Dari dulu tumbuhan-tumbuhan yang berwarna kuning memang digunakan untuk penyakit liver. Barulah zaman sekarang sains ya menjelaskan tentang itu. Jadi maaf boleh saya katakan ini pengobatan sekarang ini belajar sebenarnya pengobatan tradisional zaman dulu. Sekarang mereka sudah mulai ya, pabrik farmasi itu sudah mulai, bahkan katanya mau bikin kebun kunyit yang cukup besar untuk mengamati ini. Ini saja kalau kita bahas selesai. Bagaimana India, mungkin India itu salah satu negara yang angka pikunnya sangat rendah di dunia. Ternyata apa? India paling banyak menggunakan kunyit. Kunyit memang anti pikun, tapi anti pikun dalam Islam yang paling baik apa namanya? Baca Quran. Kalau mau nggak pikun waktu tua, ya jangan baca Qurannya mas, sekarang banyak-banyak baca Quran. Seperti itu ya. Wortel juga sama. Ya, kalau anda lihat, anda buka wortel ini seperti ini kan, kalau anda seperti ini bentuknya kan, bentuknya kan seperti bola mata, ya kan? Maka memang wortel itu kalau kita lihat, memang kita secara pengalaman kita memang kita tahu bahwa wortel itu bagus buat mata. Sesimpel itu sebenarnya ilmu pengobatan itu, nggak ribet. Kita aja ribetnya minta ampun zaman sekarang. Apalagi maaf dengan ya saya tidak menyalahkan ilmu ya sains zaman sekarang, tapi kadang-kadang saya mikir itu spesialisasi yang ada pada zaman sekarang mengkotak-kotakan tubuh manusia. Jantung yang ngurusi spesialis jantung, paru spesialis paru, saraf kayak manusia itu terkotak-kotak. Akhirnya apa? Akhirnya dokter jantung ngasih obat, dokter saraf ngasih obat, dokter veterinaris ngasih obat, orang badan yang penuh dengan obat. Padahal apa? Satu makanan kayak begini atau mungkin satu sayuran kayak begini masuk ke badan kita, yang dipengaruhi sama dia bukan cuma mata doang. Kalau dia masuk ke badan kita, maka dia akan menjadi bagian dari gennya badan kita. Ilmu inilah yang dikenal sebagai epigenetik atau nutri epigenomik. Saya ada dengan teman ya, seorang dokter juga lagi nangani satu pasien orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Anaknya itu sakit ya, sakitnya itu benar-benar nggak bisa bergerak tangannya, jadi makannya pun disonde seperti itu. Jadi ternyata sekarang sainsnya bisa menjelaskan tentang ada namanya nutri epigenetic test. Jadi gennya anak ini dicek mana yang cacat ya. Nanti kalau sudah cacat, sudah kita tahu bukan cacat yang bermasalah, nanti dari situ kita akan coding gen tadi itu. Ini bukan kerjaan saya tapi kerjaan beliau. Nanti coding ini kira-kira apa tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki gen tadi. Bisa. Jadi ke depan kan seperti itu. Jadi ke depan itu nanti kita akan bagaimana kita melihat ternyata subhanallah, kemarin saya cerita juga. Ini apa tuh namanya? Serai ini ketika ketemu dengan jeruk nipis atau jeruk lemon atau yang lebih spesifik ke jeruk purut, itu ternyata bisa digunakan untuk bayi-bayi yang mau dilahirkan yang mengalami preeklamsi ibunya. Allah semua kasih petunjuk. Ini kemarin kebetulan yang melakukan ini bukan saya, tapi ada salah satu. Jadi kebetulan saya punya inner circle yang kita diskusi aktif di situ tentang bagaimana ternyata produk ciptaan Allah ini efeknya memang luar biasa. Saya lagi berpikir bahwa sekalian ya, kemarin sempat saya cerita juga, seandainya kita gabungkan ini ya, kita gabungkan jahe, kita gabungkan serai, kita gabungkan kunyit sama jeruk nipis sama kurma, maka besar kemungkinan, hipotesis saya, kemungkinan bisa jadi seperti stem cell. Dia bisa memperbaiki badan. Jadi jahe, serai, kunyit ya, sama jeruk nipis sama ekstrak kurma.
Ya, ekstrak kurma. Ya, mungkin Anda bikin dari wedang dulu mereka ini, ya nanti habis jadi wedang blender sama kurma. Sudah jadi air tadi. Jika bisa. Obat nggak itu? Kira-kira obat nggak? Ya nggak usah sebut obat lah. Sebut saja minuman kesehatan. Nanti ada yang protes lagi dibilang obat. Nggak boleh ngomong obat. Padahal semua obat-obatan juga belajar dari sini. Ya, seperti itulah yang ada. Kita nggak usah bahas itu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama tadi man. Yang kedua basal, onion, bawang merah. Ya. Bawang merah merupakan salah satu tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga. Yang ternyata kandungannya dia atau mungkin kemampuan ikat atau kalau bahasa kita itu radical scavenger, dia bisa memungut elektron-elektron untuk dia pasangkan lagi, itu sangat kuat. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini semuanya kalau Bapak Ibu bisa konsumsi tiap hari, atau mungkin gak usah tiap hari lah, usahakan mungkin seminggu itu 2-3 kali atau 3-4 kali gitu kan, maka gen-gen kita akan bisa diperbaiki sama dia. Ya, seperti itu. Onion. Kemudian yang ketiga ini bawang putih. Saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya kita tuh punya resep untuk ngikat logam berat. Ya, resep untuk ngikat logam berat. Resepnya namanya apa? Sambal matah. Sambal matah itu isinya apa? Bawang merah kan? Bawang putih juga, kemudian diserai kan? Terus kasih garam sedikit, nanti kasih minyak zaitun. Lalu si garam tadi, kasih sambal tadi, kasih cabai sedikit lah ya, kasih cabai gitu kan? Cabai merah atau seperti. Lalu Anda makan dengan ini. Ini namanya tepung gandumnya Rasulullah. Talbinah namanya. Ya, Anda makan dengan ini. Dia bentuknya kayak tepung biasa. Ya, tapi ini salah satu makanan kegemarannya Nabi. Ini adalah ini, talbinah ini. Jadi dalam sebuah hadis Nabi katakan, talbinah ini melegakan dan menguatkan hati orang yang sakit serta menghilangkan kesedihan. Hadisnya Bukhari. Gitu kan? Bahasanya good food is good mood. Kenapa? Serat dia tinggi banget. Talbinah. Maka kalau Anda pengen tetap bikin makanan-makanan berbasiskan tepung, maka salah satu solusinya talbinah ini. Dan Nabi SAW suka banget dengan makan talbinah, tapi beliau campurkan dengan ada satu makanan Nabi namanya sarit. Sarit itu bubur talbinah seperti ini, dibentuknya kayak bubur tepung gitu kan, tapi dia tepung gandum dengan indeks glikemik yang rendah. Lalu beliau makan kayak tambahkan dengan sarit itu tambah kayak kuah kari gitu loh. Minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Sudah 2 orang di ruang minum dengan tangan kiri. Saya mengamati Anda dari depan sampai belakang. Serius. Yang ngantuk saya tahu, yang nggak fokus saya tahu. Serius. Yang agak songong pun saya tahu. Karena wajah kita cerminan hati. Serius. Mau sebaik apapun dia, ya, salamannya, senyumannya, tapi kalau hatinya tidak baik akan tetap terasa. Dan manusia itu dikumpulkan dengan orang-orang sejenis. Al-arwahu junudun mujannadah. Faman ta'arafa min hatalafa. Kalau Anda pengen ketemu orang baik, maka berbuat baiklah dan jadilah orang baik. Kenapa? Kata Nabi SAW, ruh manusia itu diciptakan seperti prajurit berbaris-baris. Mana-mana saling kenal, dia akan ketemu. Mana-mana saling bersih, dia akan berpisah. Anda yang sudah ikut pengajian tidak akan mau lagi gaul sama orang-orang yang dugem, nggak mau. Ruhnya tidak cocok. Gitu lah. Itu ada hadisnya. Jadi kalau Anda pengen ketemu dengan orang hebat, orang canggih, orang apa segala macam, perbaiki diri kita dan kita punya visi yang sama. Dan elektron kita nih, saya pernah bahasa. Jadi ternyata sedikit sebelum masuk ini, itu menarik sekali bahasa elektron. 99% gen kita nih uncoding, nggak ada codingnya. Tapi elektron dalam tubuh kita itu ternyata kalau kita manusia kalau kita itu dibongkar, kita tuh isinya cuma apa coba? Elektron muter, dan beratom, tapi dia muter ke kiri semua. Nah, kalau kita bahas manusia, dunia ini fana, memang benar manusia pun fana. Tapi elektron atau coding pada gen tadi hanya ditentukan oleh 1% saja.
Tapi yang 99% atau secara umum keseluruhan mereka itu yang saya pahami dengan kurang lebih bahwa ternyata mereka memiliki kuanta itu muatan emosi. Gitu lah. Meskipun ibu Anda sekarang ada di kutub utara dan Anda rindu sepersekian detik, rasa rindu itu kan sampai ke sana, ke elektron. Meskipun ya kita tidak tahu, katakanlah Allah di mana? Allah di langit, di arsy. Tapi sepersekian detik tiba-tiba kita rindu dengan Allah, maka kita akan menangis. Itu elektron. Ya, maka hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Jangan ganggu hati dengan vibrasi yang buruk. Jangan ganggu hati dengan vibrasi yang negatif. Jangan ganggu hati dengan dosa. Jangan ganggu hati dengan hal yang tidak bermanfaat untuk telinga, mata, pendengaran kita. Jangan. Dia tidak bisa connect sama Tuhan. Termasuk jangan ganggu hati dengan banyak makan, karena orang yang banyak makan tidak akan bisa nangis saat membaca Al-Quran. Orang yang banyak makan tidak akan atau sulit menangis saat berdoa. Sulit, coba aja. Betul gak? Orang yang banyak makan sulit, dia zikirnya bahkan sholat itu menangis, sulit. Kenapa? Allah lebih mencintai orang-orang yang lapar. Itu clue pertama. Jadi kalau Anda mau share fisiknya, jangan banyak makan mulai sekarang. Tanda orang banyak makan apa? Apa? Gemuk. Udah kan selesai. Iyalah, apalagi tanda orang banyak makan ya gemuk. Kemarin saya sempat tadi malam saya baru sampai Semarang di Surabaya. Kemarin di Surabaya ada ta'lim juga, ada 2 ta'lim di sana. Alhamdulillah juga banyak sekali orang datang sana, Allah yang datangkan mereka. Dan malamnya itu ada siangnya saya makan dengan panitianya atau mungkin timnya Ustadz Adi Hidayat. Ya, saya nggak kenal beliau, tapi saya cuma tanya bagaimana kebiasaan beliau makan. Ternyata sedikit. Jadi orang-orang yang biasanya orang-orang yang paham itu emang nggak mau banyak-banyak makan. Tadi kenapa? Karena banyak makan melemahkan iman. Ya, seperti itu. Elektron. Jadi hati-hati dengan hati. Jangan suka berprasangka. Ya. Kalau Anda ketemu, jadi gini, setan tuh masuk ke kita gampang sekali, bos sekalian, gampang sekali. Kalau Anda ada lagi mau janji sama seseorang, ini lihat bagaimana hati kita bisa terpengaruh dengan hal yang sederhana. Ada janjian sama dia misalkan jam 9, ya, jam 9 lebih 5 dia belum datang, 9 lebih 10 dia belum datang, 9:04 sampai 9:30 dia belum datang juga. Hati kita bisa kita kendalikan dengan 2 cara, baik atau buruk. Kalau buruk, maka kita akan ngomong, ini nggak sopan, sudah saya tungguin di sini nggak datang-datang dia. Ini orang kemana sih? Gitu kan? Kira-kira terganggu hati kita? Terganggu. Maka Islam mengajarkan hal sederhana. Kata Nabi apa? Berilah uzur pada saudaramu dengan berbaik sangka padanya. Oh mungkin macet. Oh mungkin bannya bocor. Oh mungkin jalanan lagi padat di mana-mana. Oh mungkin macam sampai kalau tidak ketemu uzur lagi, maka kita kan dia macet mungkin karena ada uzur yang saya tidak tahu. Itu cara jaga hati kayak begitu. Kira-kira kalau orang mengatakan seperti kira-kira akan dongkol nggak? Nggak dongkol. Ya. Dan banyak aja mas sekarang penyakit-penyakit manusia kebanyakan kayak begitu. Ya, tergesa-gesa, cemas, ya. Coba kalau Anda lagi di lampu merah, ketika lampu itu hijau, apa yang Bapak Ibu dengar? Kenapa orang mengklakson? Nggak sabar. Nggak juga orang mau khatmil Quran di lampu merah kan? Nggak juga orang mau baca Al-Baqarah, sabar sebentar. Jangan jadikan apa yang kita miliki itu sebagai sarana untuk meluapkan emosi, sabar. Kayak gitu, ya. Hati-hati dengan hati. Baik, yang kedua, selanjutnya yaitu apa? Tadi ketiga kan? Yang keempat, khardal. Khardal ini biji rempah. Biji rempah tuh kayak apa ya? Kayak kencengkeh gitu kan? Ya, lada hitam itu biji rempah. Merica ya sama lah. Kemudian apa? Bunga lawang, biji-biji seperti itulah. Mereka ini bos sekalian yang tadi saya katakan ikatan elektronnya paling stabil. Ya.
Jadi kalau sering saya sampaikan, kalau Anda makan soto, ya, soto itu pakai minyak, Kak. Minyaknya diganti minyak zaitun. Biar sehat. Tapi jangan dipanaskan mendidih, karena minyak zaitun nggak boleh dipanaskan mendidih. Atau kalau nggak, minyaknya ganti dengan minyak kelapa. Ya. Jadi isi kuah soto itu apa, Bu? Rempah lah pokoknya kan. Mungkin ada kunyit, ada jahe segala macam lah, saya juga nggak tahu. Tapi intinya apa? Kalau Anda makan soto, bagian yang paling sehat dari soto itu justru malah kuahnya. Ya, jadi kalau makan soto, ini saya ajarin cara makan sotonya. Anda beli soto, lalu masukin daun-daunannya, penuhin piringnya, mangkoknya, daun seledri, daun bawang, kasih sambal, makan. Itu soto. Gak usah pakai nasi. Kan kita udah mulai pelan-pelan mau ninggalin nasi kan. Katanya mau sehat. Mau sehat gak? Salah satu cara hidup sehat mulai sekarang kurangi makan nasi putih. Itu salah satunya. Kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena saya dakwah, saya nggak pernah baper. Anda mau sehat silakan, Anda mau kerjakan silakan, karena toh kita bertanggung jawab sendiri kok di hadapan Allah. Udah jelas-jelas nggak sehat dimakan, namanya apa? Zolim. Udah ngerti nggak sehat di depan kita itu dimakan juga zolim. Apalagi kata lebih tepat untuk itu? Emang nasi putih nggak sehat? Kalau berlebihan nggak sehat, dan memang nasi putih memang banyak masalahnya zaman sekarang. Udah dari pestisidanya, ya kan? Pernah lihat bapak-bapak apa petani-petani yang nanam bandil kan dia semprot pestisida. Kalau Anda kena kanker, dia mau tanggung jawab nggak? Nggak mau. Gitu. Jadi salah satunya ganti nasi putihnya. Dengan cara ganti dengan cara dipakai apa? Banyak pilihannya kan. Beras merah, beras hitam, atau beras coklat. Atau kalau enggak, makan makanan ayam lebih sehat. Bekatul itu. Coba lihat, ayam tuh kan, ayam kampung tuh kan gagah gitu kan, tulangnya kokoh gitu. Nggak ada kena osteoporosis dia. Ya kan? Sehat ya? Dia kalau lewat depan kita tuh kayak tulangnya tak. Yang manusianya ngantuk-ngantuan, tulangnya sakit, segala macam, osteoporosis. Ini sekarang juga termasuk yang darurat osteoporosis. Kenapa osteoporosis bisa terjadi? Salah satunya, ya kalau yang saya pahami adalah salah satu teorinya adalah karena terlalu tingginya asam badan. Osteoporosis terjadi karena terlalu asam badannya. Tanda-tanda orang asam apa? Mulut bau, kencing bau, BAB bau, ya semuanya bau, asam. Pikirannya pun asam. Pikiran asam itu lah, gak ada sehat-sehatnya pikiran. Pagi, siang, malam keluhan, itu asam. Kenapa bayi itu lucu? Coba saya tanya. Bayi yang 6 bulan minum ASI itu lucu kan? Kenapa? Karena dia minum ASI. ASI itu kalau bapak ibu cek pH-nya 8, sama kayak air zam-zam. Jadi kalau anda mau sehat ya, bukan jatah kita lagi, nggak cocok. Maksud saya kalau mau sehat, makanlah atau minumlah sesuatu yang pH-nya sama dengan ASI. Coba bayangkan kalau bayi itu makan nasi goreng, atau mungkin makan gorengan, pasti asam. Makanya bayi itu kalau anda cium baunya, nggak usah pakai deodoran, wangi kan? Kenapa? Alkali, dia basah. Gitu. Ya, sama kayak pH zam-zam. Ya. Langsung nangis bayinya. Tahu dia diomongin apa, bahasa Jawa dirasanin ya. Iya. Sana ngasih dulu. Ya, bayi wajahnya ceria segalanya. Makanya salah satu cara untuk anda dapat mood yang baik, maka makalah makanan-makanan yang sifatnya basah. Ini basah, ini basah, ini basah, ini basah. Ya buah. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah ini juga basah.
Bahasa itu pH di atas 7. Dan ikatan gen kita itu yang pernah saya baca itu ternyata pada pH 9 sampai 10, tinggi sekali loh. Ikatan gen. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mempertahankan ikatan gen tadi, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus konsumsi sayur dan buah tiap hari. Tapi bukan sayur nangka. Apalagi beli di rumah makan Padang. Santan lagi kan. Tapi Anda makan gudeg. Gudeg itu kan kayak fermentasi kan sebenarnya kan. Sayur nangka itu kan. Tapi gudeg yang banyak-banyak juga, nanti lembab perutnya. Gitu ya. Salah satu cara itu. Dan sebenarnya ngobatin penyakit itu sekali kalau saya berpandangan, dan ini pola pikir saya beri dan beberapa yang saya dapatkan di pengalaman saya juga, memang paling gampang itu dengan memperbaiki isi piring. Serius. Coba di sini, mungkin bapak ibu sini banyak yang sakit tulang, pegel-pegel. Mau sehat nggak? Mukanya udah pengen banget tuh. Mupeng kalau orang. Mau sendi-sendinya sehat nggak? Nggak kretak-kretak naik tangga gitu? Atau mau ubannya hilang? Mau wajahnya glowing? Glowing. Gampang, serius. Islam punya solusinya. Ya, solusinya gampang sekali. Jadi kalau Anda mau badan lebih fit, lebih enak, batuk pileknya mulai hilang, mulai jarang, tulangnya lebih enak, ya, tidur lebih nyaman, maka ini yang harus Anda kerjakan. Siap mencatat? Siap hidup sehat? Untuk apa? Soleh banget, luar biasa untuk ibadah. Kita lihat ya, udah sehat, ente kagak bangun tahajud, dosa loh. Hilang emeng doang. Ya, harus sehat kan, saya bilang sehat itu harus bikin kita makin taat. Ya gak? Udah minum kunyit, ya baca Quran ditambahin lah. Udah sehat kan badannya kan? Udah minum secang, harus lebih sehat badannya, lebih taat lagi. Baca Quran misalkan sehari cuma 1 lembar, naikin 2 lembar, bertahap. Gitu. Jadi siap untuk lebih taat? Insya Allah. Biar saya dapat pahala. Kita pahala berjamaah kan gitu kan. Kenapa begitu? Karena sebelum saya cerita, nanti catat apa-apa saja. Saya tuh cemburu banget. Cemburu dengan seorang, salah satu sih, tapi banyak cemburunya. Bapak Ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah kenalan gitu? Ceritanya. Siapa dia? Sahabat Nabi. Yang salah satunya dijamin masuk surga. Ada berapa sahabat Nabi yang masuk surga? 10. Coba sebutin satunya, 2 lagi. Al-Qarni. Yang 4 khalifah besar itu kan sudah termasuk gitu kan. Satu lagi deh, siapa? Uji coba nih. Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi satu lagi? Utsman sudah. Talha siapa lagi? Terus siapa lagi? Tinggal buka Google ketahuan, gampang. Said bin Zaid ya. Abu Ubaidillah Al-Jarrah, ada 10 orang. Said bin Zaid tadi masuk, Talha, Zubair semua. Ya. Nah, saat ini sekalian, kalau sekarang Anda lihat orang-orang Mesir beragama Islam dan melakukan ibadah, maka pahalanya orang Mesir sekarang itu ngalir ke Sa'ad. Anda tahu kenapa? Karena Mesir itu diekspansi Islam oleh Sa'ad di zamannya Umar. Maka seluruh aktivitas ibadah orang Mesir pahalanya ngalir ke Sa'ad. Gitu ya. Ini kita bicara tentang banyak-banyakan pahala. Ya. Supaya nanti Anda terinspirasi. Hubungan dengan apa? Hubungan dengan kunyit juga, ada hubungan nanti. Saat ini yang menaklukkan Madain, Persia. Artinya ibadah-ibadah orang-orang muslim yang ada di sana juga ngalir pahalanya ke Sa'ad. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan Sa'ad? Abu Bakar Siddiq. Maka seluruh aktivitas ibadahnya Sa'ad mengalir ke Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Utsman, Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Talha, Abu Bakar.
Banyak sahabat-sahabat yang 10 orang tadi itu yang mengislamkannya Abu Bakar. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, iman umat Rasulullah zaman itu sampai kita sekarang ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya nih iman Abu Bakar jauh lebih berat, kata Rasulullah. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ya. Jadi kita sekarang mau kayak begitu. Negeri kita ini sudah begitu banyak orang sakit. Ya, Anda harus punya sebuah keinginan dalam hati Anda, I want to do good things for this country, gitu kan. Saya melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Saya mau berbuat baik untuk orang yang hidup di negeri ini. Sehingga nanti bisa jadi ketika ada orang kena sakit, misalkan nih autoimun gitu kan. Lalu Anda sarankan sama dia, Bu, cobalah minum ini serai ini, tambahkan sedikit sama jeruk nipis, dan kuasa Allah biiznillah karena Anda ikhlas memberikannya, orang itu sembuh dengan izin Allah. Yang dulunya dia sholatnya duduk, kadang-kadang berbaring, bahkan lemes, dia bisa sholat malam, Anda dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, kalau bahasa saya itu jangan masuk surga sendirian. Sudah tahu ilmunya, jangan pelit, bagi-bagi. Ya. Dan kita kita lihat kenapa Indonesia ini sekarang banyak atau penyakit-penyakit itu merajalela luar biasa. Karena penduduk negeri ini sudah lupa dengan makanan nenek moyangnya. Tadi saya diajak sama Pak Hasan Toha bukan makan, disiapin makanan situ. Ada sayur, ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, ya itulah dimakan. Ya, jangan pagi-pagi makan nugget. Apalagi pagi-pagi makan pizza. Siapa yang sudah sering makan pizza juga tidak lancar bahasa Italianya, ya kan? Tetap aja bahasa cowok, ya seperti itu. Apa yang Allah ciptakan di negeri ini makanlah. Jangan heboh-hebohan dengan buat camilan, silakan. Ada kacang, ada ubi. Indonesia ini terkenal bagus sekali dari dulu ya sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi itu. Tapi zaman sekarang, ya, maka kita punya tugas PR besar untuk menjadikan generasi sekarang ini kenal balik lagi dengan kunyit. Itu tugas kita. Kita punya tugas untuk mengenalkan generasi sekarang, dia lebih bangga minum air kunyit, air serai, daripada membawa satu botol katakanlah air soda. Gitu loh. Kenapa? Imbasnya apa? Imbasnya nanti ketika sudah rusak dan cacat gennya, maka generasi ke depan nanti generasi-generasi yang gennya cacat. Makanya kita makanya sekarang, kalau boleh saya katakan, apa yang kita kerjakan sebagai sudah sebuah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar loh. Lihat di sekitar kita sekarang, lihat di sekitar. Lebih banyak makanan sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Yang buat makanan tadi kira-kira kalau kita sakit peduli nggak? Nggak peduli. Maka kalau sudah tahu ilmunya, buat makanan sehat di mana-mana. Kalau Anda perlu bisa bagi dengan rezeki Anda, bagi-bagi ke orang. Tapi kalau mau dijadikan sebagai maisha atau penghasilan, silakan, tidak masalah. Kita butuh sekarang mbok-mbok jamu lebih banyak. Kita butuh sekarang bapak-bapak yang jualan rebusan, singkong rebus, kacang rebus, daripada abang-abang yang gorengan. Abang gorengan pun kita suruh ubah jualannya. Anda bayangkan satu sudut kayak begini kan, di sini ada yang jual jamu, kunyit segala macam. Di sini ada yang jual buah. Di sini ada yang jual katakanlah pecel. Jadi pandangan kita itu makanan sehat semua. Jadi kita semua akan sehat. Pelan-pelan kan visinya mengubah negeri. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oh tadi belum selesai. Apa tadi? Sudah selesai. Mau sehat, ya kan? Pertama, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan ini. Catat, dalam seminggu ke depan saya tidak makan ini. Catat. Jangan khawatir, jangan was-was gitulah. Saya akan ajak Anda hidup sehat, tenang aja. Pertama, mulai hari ini ya. Siap? Siap nggak hidup sehat? Allah saksinya kan? Dalam seminggu ini, mulai hari sampai depan, Anda tidak makan semua produk yang menggunakan gula pasir. Katanya siap. Katanya mau
kulangnya mau lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua produk makanan yang menggunakan tepung. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang menggunakan nasi putih. Hah? Terus apa yang dimakan? Banyak, tenang aja. Belum selesai. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Siap nggak? Kalau nggak siap keluar aja deh. Baru tantangan begitu saja sudah kelepek-kelepek. Kapan mau jihad? Ya. Gimana mau bangun malam? Kita mau memperbaiki diri sudah susah minta ampun. Ya, seperti itu. Enggak mudah kan? Mudah nggak? Jadi tiba-tiba ada teman kita ngajakin. Nah, ini contoh kasusnya. Tiba-tiba ada teman kita ngajakin makan bakso. Masuk nggak kategori tadi? Masuk? Masuk. Ada apa di bakso? Ada tepung. Maaf, saya sudah hijrah. Asik. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi kumpul-kumpul. Terus bapak-bapaknya bawa makanan yang pakai tepung, kemudian digoreng pakai minyak. Namanya apa? Nah itulah. Saya lagi diprotes sama para pengusaha gorengan. Paguyuban gorengan, tenang aja. Saya malah saranin kalau bapak-bapak pengusaha gorengan ini mau lebih berbuka hati, kita siap untuk membantu. Membantu kita. Kalau semua orang sudah berpikir dulu hidup sehat, maka abang-abang gorengan kan jualnya kukus-kukus, rebus-rebus. Ya. Atau kalau enggak dia jual buah-buahan. Lebih sehat. Gitu ya. Bapak-bapak lewat tuh, datang kumpul-kumpul, woi. Terus dibawainlah itu tadi tepung yang digoreng tadi tuh. Anda bilang apa? Saya sudah hijrah. Maaf, tidak mau lagi. Kalau memang masih belum kuat semangatnya, pasang foto saya di situ, handphone Anda. Siapa tahu Anda mulai merasa berdosa gitu kan. Janganlah. Hidup sehat itu niat dalam diri kita sendiri, tenang aja. Ya, jangan karena orang lain. Sehingga nanti kalau niatnya karena Allah, teman-teman, Bapak sekalian, ketika Anda minum jahe, kunyit, jeruk nipis, minum air putih sekalipun dalam konteks untuk meniatkan diri untuk sehat sehingga lebih taat, maka dapat pahala. Gitu maksudnya. Kalau cuma sekedar minum doang, nggak ada tahu tujuannya apa, sayang. Ya, seperti itu. Itu saran saya. Nanti laporan. Laporannya ke siapa? Ke Allah aja, jangan ke saya. Kemudian selanjutnya adalah kelima ya, bidara, daun bidara. Ya, itu juga termasuk salah satu daun yang kalau Bapak Ibu baca tulisan saya di feed di Instagram, daun yang digunakan juga untuk mengobati ya TBC, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, timun. Ya, timun merupakan salah satu sayuran yang sangat alkali. Timun. Dan timun itu kalau Bapak Ibu belah, timun dibelah gitu kan. Belahnya kecil aja gitu, lalu Anda tempelkan di langit-langit mulut. Itu bisa untuk mengurangi bau mulut. Oh iya. Ya, timun. Kemudian yaktin ini labu. Ya, labu merupakan salah satu makanan terbaik untuk orang yang ada gangguan atau masalah pencernaan. Itu sebabnya ketika Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perutnya ikan hiu, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon dari labu yang dimakan oleh Nabi Yunus saat itu.
Jadi bapak-bapak sekalian, kalau Anda mau makan umbi-umbian tuh bagus buat orang-orang sakit mah. Termasuk kentang kayak begini. Kentang ini jangan dibuang kulitnya. Kulit kentang ini bagus. Saya pernah share waktu itu di feed. Kulit kentang ini baik. Ya, kalau Anda makan kentang, cuci baik-baik, rebus ya. Kentangnya atau di steam, kemudian dihancur-hancurin. Jangan digoreng. Coba hilangkan kalimat atau kamus menggoreng gitu. Supaya apa? Supaya ngajinya halus. Suara kita merdu tuh kalau nggak ada lendir, serius. Kalau kita baca Quran dengan baik, jangan banyak-banyak makan yang berminyak. Ya hancurin. Juk gitu kan. Kalau nama kerennya tuh mash potato. Weh. Itu bisa jadi sarapan pagi juga tuh. Kentang boleh, atau kalau enggak ubi apa, ubi Cilembu salah satunya, atau labu juga boleh, bagus untuk orang sakit mah, terutama labu tadi ya. Kasih bawang merah, kasih lada, kasih garam, kasih sedikit madu di situ, kasih suiran, kurma, jadi makanan sehat. Kebayang nggak? Ya, bisa pakai apa namanya, bisa pakai labu tadi, atau mungkin bisa pakai ini juga bisa. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 tin. Ya, tin. Tin ini daunnya dan buahnya juga bermanfaat. Jadi 21 jenis tanaman yang saya sebutkan ini tanaman yang paling stabil ikatan elektronnya. Paham ya? Yang pertama, yang kedua, dia yang paling baik kandungan antioksidannya. Ya. Maka di surga kalau kita baca minuman penghuni surga itu apa? Jahe kan? Ya, maka mulai sekarang supaya nggak kaget di surga tuh nanti minta es cendol, es teh gitu kan, minumlah jahe, latihan. Di surga ada es cendol? Ada. Kalau kita mau kita bisa minta sama Allah. Tapi es cendol pasti sehat. Karena di surga apa yang kita makan tidak lagi berubah menjadi air seni sama kotoran. Semua akan menjadi keringat yang baunya seperti bau kasturi. Gitu ceritanya. Makanya penduduk Madinah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di surga kami boleh bercocok tanam nggak? Kata mereka kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Madinah suka bertani. Boleh, nanti di sana bisa, nanti kalian bisa. Tapi nanti kalau di surga kalian bercocok tanam, ini tanahnya ditanami bibit, langsung tumbuh seketika sampai bubuk. Gitu. Surga kayak begitu. Nah, dalam satu hari itu sekarang maka minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 3 kali minta, maka surga itu akan mengatakan, ada hambanya Allah yang meminta masuk ke surgamu ya Allah, kabulkan. Ya, minta sama Allah. Itu ya. Tadi yang keberapa tuh? Ke-8. Kemudian yang ke-9. 9 itu lentils. Lentils ini ada kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan. Semua jenis kacang-kacangan itu adalah salah satu produk ciptaan Allah yang disebutkan ya, yang memang memiliki kandungan elektron yang stabil. Ya, lentils. Yang ke-10 toh. Kalau bahasa Qurannya itu bahasa Qurannya, kalau bahasa kitanya banana. Banana. Pisang. Ya. Jadi pisang nih ya termasuk salah satu yang stabil elektronnya. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian mau dapatkan nih, saya ajarin caranya. Kalau Anda mau dapatkan sumber enzim yang paling baik, salah satunya ada pada pisang. Caranya gimana? Nanti pisang Anda ambil lah, mungkin seperti ini aja, nggak usah banyak, setengah aja ya. Lalu pisang ini Anda kasih setengah bawang putih, setengahnya aja, terus kasih madu. Itu akan jadi super enzim buat pencernaan kita. Di antibiotik juga. Rasanya gimana? Nggak usah banyak-banyak, bawang putihnya dikit aja. Ya. Bisa buat orang sakit mah juga bisa, insya Allah. Kemudian nomor 11. 11 ini daun beraroma wangi. Ya. Salah satunya kemangi. Ya. Kemangi atau kenikir ya. Yang wangi-wangi lah, mint juga bisa.
Kemudian yang nomor 12-nya zaitun. Zaitun ini banyak sekali sebutan Quran, zaitun. Baik buahnya ataupun daunnya ataupun minyaknya. Dan zaitun adalah minyak yang paling baik untuk memperbaiki jantung kita sama otak. Zaitun. Maka kalau Anda bikin salad pagi-pagi, Bapak-bapak coba dibikin pagi-pagi, ibunya bikinin Bapak salad. Salad sederhana gitu kan, isinya mungkin kayak ini ya, apa namanya? Sawi. Ya, sawi mungkin buah sayur secara umum nanti lebih bagus mentah sebenarnya. Dan jangan khawatir, dia tetap enak rasanya. Jadi sekarang kayak begini bos sekalian, nggak ada yang itu ya, nggak baskom. Oh ada, nggak ada asisten, nggak ada yang mau bantuin, batal. Oh ada, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW gini, potong ini potongin, potongnya pakai talenan, ketahuan laki-laki motongnya pakai begitu. Membantu hajat saudara, membantu hajat kaum muslimin atau saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Apa hubungan dengan beliau ini? Tahu maksudnya? Hajatnya saya sekarang pengen dipotong itu sayur, kebutuhan saya kan. Beliau datang membantu, maka dia sudah lebih baik pahalanya daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Maka jangan pelit berbuat baik. Itu kata kuncinya. Ada kesempatan berbuat baik, borong aja sendiri. Termasuk juga kalau sholat ya, sholat ini kan mihrab kayak gini kan. Sholat begini buat sekalian, itu hanya saf pertama, kedua, ketiga yang dapat doa Nabi loh. Maka kalau Anda dapat kesempatan awal untuk di saf pertama, jangan sok soleh. Silakan. Paham maksudnya? Silakan maksudnya dia ngasih orang kesempatan di saf pertama, dia di safnya belakang gitu loh. Ya kalau urusan kebaikan borong sendiri. Ya, kalau Anda punya kesempatan di sop pertama ambil. Apalagi kalau kayak Jumatan, bukan? Kalau kata Nabi SAW bukan Jumatan. Kalaulah kalian punya unta yang terbaik, ya, itu lebih engkau nanti mau kasih unta itu untuk diundi untuk engkau dapatkan di sop pertama ini. Nanti kalau sekarang Anda punya Alphard, misalkan gitu kan, Anda lebih milih untuk Alphard itu Anda kasih untuk dapat di sop pertama. Ngeri kan Islam itu kan? Janji Nabi kayak begitu. Maka kalau di sop pertama itulah kalau di sholat kita kan berjibakulah untuk berada pada sop pertama itu. Ya seperti itu. Ada ibu-ibu nggak bisa bantuin? Saya agak was-was nih. Nah gitu dong Bu. Kasih ya Bu. Potongnya Bu kecil-kecil Bu. Kasihan beliau tersiksa gitu. Ini juga nih. Kemudian yang selanjutnya sambil nunggu itu ya. Tadi kan zaitun kan. Yang ke-13 ini. Salah satu makanan terbaiknya pencernaan kita yang Allah ciptakan yaitu apa? Kurma. Maka Rasulullah ada hadisnya, Nabi katakan apa? Makalah kurma ajwa 7 butir tiap hari. Maka kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai rutinkan saja makan kurma secara umum, kurma lah ya. Kalau nggak dapat kurma ajwa nggak apa-apa. 7 butir pagi-pagi sarapannya. Pagi ini saya kasih ajar sarapan, cara ngubah sarapan. Pagi-pagi Anda minum serai, air serai ini kan tinggal potong-potong, pak gitu. Lalu kasih air panas, minum. Kasih madu sedikit nggak apa-apa. Kasih jeruk nipis sedikit nggak apa-apa. Lalu makannya kurma 7 butir. Lalu habis itu Anda minum minyak zaitun 1 gelas, bukan 1 botol, 1 gelas. Ya 1 gelas, 1 sendok Pak. Astagfirullahaladzim. Itu sarapan. Oke? Maka lihat nanti tulangnya akan menjadi lebih sehat, lambungnya akan menjadi lebih sehat, wajahnya yang bak rembulan itu akan
Kan banyak zaman orang wajah bak rembulan. Ibu-ibu tuh kan dulunya wajah persegi, zaman masih menikah baru. Setelah menikah lama-lama bak rembulan. Maksudnya lemah. Bapak-bapaknya bak gentong, melentung ke depan. Dan banyak masalah di ranjang itu terjadi gara-gara ketidakpuasan suami atau istri dalam hubungan biologis. Nah, itu gara-gara makanan loh. Yang kita bicarakan sekarang ini ceritanya peradaban sebenarnya. Tanya sama orang Kawa. Banyak orang maaf cerai itu gara-gara tidak puas. Gimana mau puas? Si suaminya nyampah, istrinya nyampah makanan. Kalau sudah nyampah, maka otomatis tubuhnya tidak bisa menjalankan peran dengan baik. Buah jarang, sayur jarang, air jarang, puasa jarang, rempah jarang, rimpang jarang. Gimana mau sehat? Itulah. Makanya saya katakan, maka jadikan ini sebagai cara kita untuk mengubah negeri ini, bro sekalian. Kita mau punya Indonesia yang jauh lebih sehat. Kedepannya nanti harapannya apa? Dokter-dokter sudah tidak banyak pasien. Ya enggak? Dokter-dokternya ngapain? Dokter, Anda datang ke dokter nanya, "Mbak dokter, makanan sehat buat jantung apa?" Gitu nanyanya. Ya kan? Kalau sekarang kan ada, kita datang ke dokter, Bapak Ibu sekarang datang ke dokter kebanyakan kalau berobat kan. Nanti ke depan kita trennya ya. Ya, trennya begitu nanti. Dan nanti orang akan menciptakan, nanti bisa jadi suatu hari kelak akan ada, "Dokter, saya pengen darah saya lancar." Oke, silakan injeksi kunyit. Bisa. Betul nggak? Bahkan yang saya pernah baca di YouTube itu, subhanallah, seorang wanita, dia kena kanker, sudah belum? Oh, tambah nih apel. Ini juga maaf. Kurang kecil, tapi nggak apa-apa lah. Kecil lagi. Dia kena kanker serviks. Kalau Bapak Ibu mau buka di YouTube tuh ada tuh. Judulnya "I Cure My Cervical Dysplasia in 6 Months". Jadi wanita itu kena kanker serviks. Sudah mau kemo lah kalau nggak salah, dan subhanallah akhirnya dia belajar karena sekarang kan informasi sangat luas ya. Jadi kita bisa baca sendiri. Dan akhirnya dia mulai lihat apa yang mengganggu badannya, dari mulai kosmetik, sabun segala macam gitu kan. Akhirnya dia mulai kurangi itu. Kemudian dia akhirnya melihat apa-apa yang diperlukan untuk mengatasi penyakit tadi. Ada zinc, ada segala macam dia baca dan dia cari sumber-sumber di makanan. Kemudian setelah itu bahkan dia menariknya, dia bikin apa coba sekarang? Dia bikin obat yang dimasukin ke vaginanya, isinya apa coba? Isinya ternyata VCO, minyak serai sama minyak jeruk, dimasukin dalam tray apa tuh namanya, tray kita bikin es kotak balok yang di itu tuh, masukin ke freezer, nanti dia bentuknya balok, bentuk seperti peluru gitu. Itu dimasukin ke ada alat itunya, kewanitaannya. Itu ternyata dalam 6 bulan, subhanallah, hilang kankernya. Kenapa? Kembali ke sini nih. Maka kalau boleh saya katakan, subhanallah, negeri kita ini besar. Kalau Indonesia ini besar, kalau sekarang kita kembali ke kearifan lokal kita, subhanallah ya, kita kembali ke rempah, kita kembali ke rimpang, saya sangat yakin kita akan bebas kanker. Betul. Kenapa? Tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak mungkin Allah iseng menciptakan begini negeri ini gitu kan. Nggak mungkin. Ya, Allah udah ciptakan semua. Indonesia itu kaya dengan itu, karena apalagi Indonesia ini sangat kaya dengan sangat banyak gunung berapi. Kunyit yang Anda tanam di kaki gunung berapi itu lebih banyak kandungan gizinya daripada kunyit yang tumbuh di sini. Karena gunung berapi itu haranya luar biasa. Jadi kalau Anda bisa, bahkan kalau yang petani tahu tuh, bahkan ubi saja yang ditanam di bawah kaki gunung, yang gunungnya meletus gitu kan, itu lebih manis, lebih beda sama yang ada pada kita di sini nih. Karena nggak ada polusi kan. Dan coba lihat, apakah kebetulan Allah menjadikan Indonesia ini ring of fire? Ring of fire itu kita berada pada jalur gunung berapi banget. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada konsep walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu bertakwa, udah tahu gunung berapi di mana-mana, maka jangan banyak maksiat. Gitu lah.
Sudah tahu gunung berapi di mana-mana, dalam sekejap Allah tiba-tiba semburkan segala macam dari gunung tadi, maka manfaatkan ada yang di situ kan. Rimpangnya, rempahnya segala macam. Untuk apa? Untuk penduduk itu bertakwa. Jadi nanti dengan dia gara-gara mungkin apa yang Allah ciptakan tadi, makin taat, makin dekat, makin takut sama Allah gitu. Itu. Makanya Indonesia ini boleh saya katakan kalau penduduknya kembali dan melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah di negeri ini, subhanallah, kita akan jadi bangsa yang besar. Kita akan jadi bangsa yang besar. Artinya apa? Dengan kunyit, dengan itu kita bisa berbuat sesuatu untuk negeri ini, insya Allah. Sudah? Kurang gede? Kurang gede, kurang kecil. Dikerok aja. Jangan sama kulitnya, alpukatnya. Mentang-mentang sama kulitnya bagus, kulit juga. Repot nanti kalau durian. Tadi nomor berapa? Kurma, kurma ya. Kemudian selanjutnya nih, rumman 5, pomegranate. Jadi apa tadi? Rumman. Ya. Delima itu sekalian, kalau seandainya Anda apa tuh namanya, blender, sama bijinya, sama kulitnya, sama semuanya gitu kan, itu akan jadi bulldozer untuk membersihkan saluran darah, terutama di pembuluh darah di jantung. Delima, bijinya bagus, kulitnya juga bagus. Delima itu ya, bisa Anda pakai. Delima, warnanya apa delima itu? Nah lihat, darah kan? Darah. Sama juga kayak buah bit. Sesuatu yang merah-merah itu biasanya hubungan sama darah. Biasanya. Sesuatu yang begini-begini biasanya hubungan sama apa? Saluran. Kayak pipa. Cara belajar begitu. Apa misalkan akar alang-alang juga sama kan? Ini apa ini? Rumput laut. Ya, kayak seperti dia apa ya, akar gitu kan, sama kayak pertumbuhannya sel kanker. Maka rumput laut ini salah satu anti kanker, rumput laut. Jadi kalau Anda makan rumput laut, Anda apa namanya, masukin dalam air seperti biasa lah gitu kan, terus masukin ke wedang jahe gitu, kemudian kasih madu, kasih jeruk nipis sedikit, maka itu akan jadi minuman anti kanker sebenarnya. Gitu. Udah kan? Udah. Kalau belum sembuh gimana? Sabar. Sekian tahun kita nyampain. Jadi kadang-kadang saya tuh gak habis pikir gitu kan. Ada orang yang mau cepet gitu loh. Sekian lama dia nyampain badannya dengan makanan-makanan gak sehat. Tiba-tiba ngomong apa herbal yang cepat gitu kan. Sabarlah bentar. Gitu. Jangan semua tuh, apalagi semua yang instan ya pasti nggak bagus gitu. Kita butuh waktu untuk itu ya. Jadi itu tadi kurma, kemudian delima. Kemudian yang selanjutnya adalah siwak, kayu siwak. Ya, kayu siwak ini bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk bersih-bersih mulut. Dan bahkan sebenarnya kalau umat Islam ini mengikuti sunnah Nabi ini, harusnya kita menjadi umat yang bebas karies. Kenapa bisa bebas karies? Subhanallah sekalian ya. Bayangkan kalau seandainya kita ikuti benar-benar sunnah Nabi ini. Kata Nabi apa? Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak. Kalau sholat wajib saja sudah berapa? 5. Ada hadis lagi kan? Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Udah berapa? 5 lagi kan? Udah 10. Belum sholat rawatib. Ya, sholat rawatib kalau total kalau Anda pakai paket yang komplit itu total sekitar ada 14.
14 atau 14 rakaat gitu kan. Itu totalnya mungkin sekitar di angka sekitar 20-30an kali kita bersiwak, dan isinya odol itu ada di siwak. Maka siwak merupakan salah satu sunnah kenabian. Siwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, ya, wangi-wangi sama berbekam. Sunnah kenabian, ada 5. Jadi Islam itu agama yang sangat bersih. Maka jangan kotori diri kita dengan hal yang tidak bersih. Karena Rasulullah mencontohkan beliau orang yang sangat bersih. Nabi itu senang banget dengan kebersihan. Ya. Maka kalau mulutnya bau, kemungkinan ada infeksi atau segala macam, juga bisa salah satunya bisa berkumur-kumur dengan bubuknya siwak. Bisa. Ya, bubuk siwak bisa untuk membunuh bakteri, ya, di mulut kita. Ya, atau mungkin kita pakai siwak, kalau mungkin kan, terutama yang apa tuh namanya, bapak-bapak mungkin ya, di kantong Anda itu sebaiknya ada itu. Ada 2 ada di kantong Anda itu. Satunya siwak, satunya minyak wangi. Senang gak kita dengan wangi-wangian? Senang. Manusia diciptakan suka dengan wangi-wangian. Ya. Nabi pun SAW sangat suka dengan wangi itu, sebab di surga, ya, di surga itu diciptakan wangi, surga itu kan. Ya. Jadi ketika Anda membawa, jadi gini, kita melakukan sesuatu tiap hari itu berpikir apa kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Maka salah satu, kalau saya pribadi salah satu ya, di kantong saya kayak begini nih, selalu ada minyak wangi. Minyak wangi saya selalu ada. Coba pas lagi di siwak, saya bawa siwak. Ya, enggak juga depan orang siwakan. Sunnah Nabi nih, gitu enggak juga gitu. Ya, kalau sendiri gitu kan siwakan aja lah. Karena siwakan itu bikin cerdas. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang bersiwak. Jadi kalau Anda mau sholat, siwakan dulu. Allah suka, Allah cinta dengan kita. Begitu. Dan tidak bisa digantikan dengan odol. Kalau saya sih beda cerita. Ya, makanya kalau habis berwudu, habis kita bangun tidur, ya, siwakan. Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, tidak akan beliau masuk hingga beliau bersiwak terlebih dahulu. Karena beliau tidak akan mau mencium istrinya. Beliau SAW dalam kondisi mulut beliau belum bersiwak. Itu luar biasa loh efeknya. Ya, jadi bapak-bapak sekarang kalau Anda pulang kantor, ya, kalau Anda siwakkan dulu sebelum masuk pintu rumah. Atau kalau enggak Anda bawa odol lah, kalau misalkan pas sikat gigi gitu kan. Ketemu sama istri sudah wangi. Badannya juga wangi. Bercinta juga, nanti kalau Anda mau bercinta, misalkan bercinta maksudnya hubungan biologis suami istri, pakai wangi-wangian. Karena itu bisa meningkatkan syahwat. Bau kelecek, bau ketek, gimana mau asik hubungannya? Diperbaiki satu-satu, dan Nabi memang mencontohkan hal seperti itu, ya. Kemudian yang ke-16, ya, sudah 16 ini dipotong-potong aja, maaf. Pohon perdu. Indonesia sangat kaya dengan pohon perdu. Itu pohon yang batangnya di bawah 2 meter, 1,5 meter. Sambiloto, kemangi, itu perdu. Itu stabil tuh elektronnya. Lihat, semua yang saya sampaikan ini sebagian besar ada di negeri kita, subhanallah. Ya. Indonesia ini betul-betul bisa menjadi negara yang sangat amat sehat, ya. Kalau saat ini kita kembali ke sini. Kemudian yang ke-17 ini inap, anggur. Ya. Anggur, kalau Anda ketemu dengan anggur, maka carilah anggur yang ada bijinya. Ya, pesan saya. Nah. Kalau anggur nggak ada biji, kira-kira nanamnya gimana? Sekarang gini, Anda mau nanam ini, apa naga kan? Mau naga tanamnya pakai apa? Biji. Anggur? Kalau bijinya nggak ada, nanamnya gimana? Bingung kan? Tanya sama orang sana tuh, gimana cara nanamnya? Ya. Anggur di stek emang bisa. Tanya sama ahlinya lah, mungkin saya nggak ahlinya, tapi intinya carilah buah-buah yang kalau memang ada bijinya pakai biji, beli yang ada biji, jangan beli yang tidak berbiji. Ya, lebih aman buat kita. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan di awal, ini yang zanjabil, ya, jahe. Ini termasuk produk ciptaan Allah yang stabil elektronnya. Kita sampai jam berapa ya? 11. Mungkin yang sekarang nggak usah ada pertanyaan kali ya, kita tuntaskan ini aja ya.
pertanyaan juga nggak kelar-kelar dibahas. Ya, kita selesaikan ini, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan pulang tuh sudah dapat take home message-nya. Anda sudah dapat pesan pulang daripada pertanyaan. Tenang aja, insya Allah mulai sekarang kalau kita sudah niatkan karena Allah untuk hidup sehat, maka Allah akan bantu, Allah akan pandu kita, Allah akan beri petunjuk kepada kita. Tenang aja, jangan khawatir. Allah akan mudahkan. Kenapa? Yaitu salah satu janjinya Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau kita betul-betul kembali sama Dia, kepada Allah, maka Allah akan pasti kasih banyak ilham ya kepada kita semua. Jahe ya. Ya, jahe ini bisa digunakan untuk banyak hal lah. Bapak Ibu sudah paham lah. Kemudian yang ke-19, alfafa. Wa jannatin alfafa. Apa itu? Daun atau rumput-rumputan hijau. Indonesia banyak daun-daun seperti ini kan, banyak. Bahkan kalau sudah, alhamdulillah. Ini termasuk ya seperti ini, hijau-hijauan begini kan juga bagus nih. Jadi saya di sini ada banyak sayuran. Ada apa? Ada sawi, ada brokoli, ada alpukat, ada tomat, ada apel. Kita mau bikin sarapan sehat. Tolong dipotong. Sudah? Diituin. Tolong di itu apa? Peras. Nah ini disuirin. Sarapan yang bisa mengubah kehidupan Anda. Insya Allah. Baik, sembari menunggu itu ya. Kemudian yang tadi apa tadi terakhir? Oh ya, daun ya. Yang ke-20. Yang ke-20 ini Bos sekalian, kalau sekarang misalkan nih Anda diperintahkan, atau kita diperintahkan Allah untuk memakan misalkan aja ya 5 jenis daun tiap hari. Daun A, daun B, daun C, atau daun 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kan repot kita kan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasanya, kemahamurahannya kepada kita semua dengan cara apa? Dengan cara Dia wahyukan kepada tentaranya untuk mengambil sarinya tanah yang ada pada kuncup bunga ya, dari pohon segala macam tadi itu, yang dengan kuasanya Allah, tentaranya tadi itu membawa sarinya, bunga segala macam tadi itu masuk ke sarangnya, diaduk-aduk, diolah sama dia pakai liurnya segala macam, dan jadilah dia produk yang mengandung asam amino yang tinggi, namanya madu. Jadi madu itu sarinya manusia. Manusia dari apa? Tanah. Kan gitu kan? Dalam surah Al-Mu'min Allah bilang kan, kami ciptakan manusia dari sari patinya tanah. Karena bagaimana kita bisa makan tanah? Ada memang beberapa jenis tanah kita bisa makan. Ada clay namanya, tapi jarang kita dapatkan ya, clay. Atau mungkin tanah-tanah yang kita bisa dapatkan dari lautan tertentu, itu ada. Saya pernah makan itu. Secara labnya memang dia mengandung banyak mineral ya. Yaitu madu itu salah satunya yang mengandung asam amino tinggi. Manusia komponen kita apa? Asam amino. Gen kita kan asam amino. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu lihat, banyak yang orang makan zaman sekarang ini sudah tidak mengandung lagi asam amino. Coba lihat, misalkan kita bicara misalkan nasi goreng saja, miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin, tinggi lemak, tinggi gula. Itulah.
Akibatnya apa? Habis makan ngantuk. Betul? Betul. Keseringan ngantuk lama-lama jadi bodoh. Iya, terlalu banyak tidur kan bikin bodoh. Ya, kita tidur boleh, tapi waktu tertentu tidur baru kita boleh tidur. Ya seperti itu. Kemudian yang tadi kan madu ya. Yang ke-21. 21 ini sering kita dapatkan. Salah satu tumbuhan atau ciptaan Allah yang luar biasa efeknya, ya. Dan ada satu negara yang ternyata paling tinggi konsumsi atau tingkat pemakaian produk ini. Negara itu namanya Jerman. Produknya apa? Habatus sauda. Habatus sauda itu salah satu produk yang paling baik untuk memperbaiki hormon tubuh kita. Ya, habatus sauda. Jadi habatus sauda itu kalau bagus sekalian mulai. Dan caranya gimana? Jadi salah satu cara kalau saya sih ya. Salah satu cara kalau saya. Jadi Anda bisa bikin minuman yang dengan itu akhirnya molekulnya bisa kecil. Bapak Ibu, kalau Anda lihat air kelapa itu udah cukup. Air kelapa itu ada mineralnya nggak? Ada? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena molekul mineral pada air kelapa itu sudah larut dalam air kelapanya. Jadi nggak kelihatan. Kelihatan air doang kan? Karena kecilnya molekul tadi. Itu sebabnya air kelapa itu salah satu ciptaan Allah ya, yang apa tuh namanya, yang dia memiliki kemampuan maksudnya dia tonisitasnya itu sama kayak badan kita. Tonisitas itu apa ya? Tonisitas tuh isotonik gitu loh, mungkin tahu isotonik apa ya, isotonik banget sama badan kita. Dan air kelapa itu sangat steril, dan air kelapa salah satu sumber asam amino yang tidak kalah baiknya yang ada pada negeri kita ini selain tadi madu. Jadi air kelapa itu kalau Anda campurkan sama madu itu bagus banget. Tambahkan sedikit garam. Ya, atau minuman kayak begini, ini bukan sekedar, kalau boleh saya katakan, ini kalau Bapak Ibu rutin kan minum kayak begini ya, ini banyak sekali efeknya. Banyak sekali efeknya ke badan kita. Asam aminonya, kemudian ada hormon. Jadi habatus sauda mengandung satu jenis master hormon yang disebut dengan pregnenolon, seingat saya. Jadi sederhana tapi luar biasa efeknya ke badan. Minum kayak begini pagi-pagi sampai siang juga Anda akan kuat. Ya, karena molekulnya dengan kayak begini kan otomatis kan madunya larut dalam air mineralnya. Ya, istilah nano tuh kayak begitu gitu. Kalau udah nggak kelihatan kasat mata, nano dia gitu loh. Kata guru saya. Ya, kalau ada yang berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Kata guru saya kan begitu. Dia seorang ahli nano, profesor. Ya. Sudah? Ada piring nggak? Baik, ini udah jadi nih kayak begini nih. Simpel sebenarnya kan. Jadi kalau pagi-pagi Bapak Ibu mulai membiasakan makan kayak begini, di samping Anda makan tadi kan, salah satu yang saya sarankan tuh pagi-pagi jangan banyak makan, atau kalau enggak Anda makannya makan probiotik. Salah satunya ini nih, tempe. Habis Anda makan tempe, Anda makan ini, digoreng. Kok sudah ada undang-undangnya tadi? Hah? Mana sih? Tempe jangan digoreng. Tempe itu mentah nggak sih? Enggak, kan udah direbus. Tempe itu kan sudah direbus kedelainya. Istilah mentah itu kan karena nggak digoreng aja. Tapi kan dia matang. Bahkan luar biasa kalau tempe itu baru sekalian Anda makan mana?
Mana ya? Nih cara makan tempe, saya ajarin. Saya hari ini lagi libur puasa. Ini cara makan tempe. Tempe. Jadi apa? Ada mau nyobain? Saya kasih ya. Ini kasih ke ibu, kasih aja, boleh apa, potek-potekin kecil-kecil, berusaha mereka bagi-bagi. Ini kasih ke bapak. Iya, suruh mereka yang potong sendiri aja, dipotekin sendiri-sendiri gitu loh. Ini kasih bapak, terus sambil itu nyobain makan tempe sama madu. Nih kasih bapak. Ambil kecil aja potongan tempenya, terus cemplungin madu, makan. Yang saum nggak usah lah. Kebetulan saya lagi saum hari ini. Nyemplunginnya penuh ya, jangan sedikit. Ada tempe sini. Saya nggak ada piring ya. Tahu lah, bagi aja. Cemplunginnya penuh-penuh, baru enak. Enak pak? Enak kan? Itu jauh lebih sehat daripada kalau anda makan tempe goreng. Tempe goreng boleh makan nggak? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Judulnya kan kalau ada yang lebih sehat, kita ambil pilihan lebih sehat gitu loh. Ya, makanya belum ada kan zaman sekarang di Semarang ini yang bikin soto sehat. Tahu soto sehat? Soto sehat itu gimana? Soto sehat itu berasnya brown rice, beras coklat. Ayamnya kampung kalau nggak organik, sayurnya organik, kuahnya nggak pakai minyak, tempenya, nah kayak gitu deh. Ya, kira-kira sehat nggak? Banyak. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan sekarang ini buat sekalian menciptakan pasar baru, menciptakan pasar baru. Sadar tidak sadar? Ya artinya kalau kita sudah mulai aware dengan ini semua, maka insya Allah kita membutuhkan tempat untuk, ini mau nggak nih? Membutuhkan tempat untuk mengekspresikan diri. Jadi kita butuh tempat nongkrong yang sehat. Kita butuh toko yang sehat. Kita butuh warung yang sehat. Ya. Enak pak. Bagi yang lain apa?
Canda. Iya canda. Tenang aja. Bahasa saya aja, Pak. Insya Allah, alhamdulillah kalau enak. Hah? Oh, puasa, yang puasa ya nggak usah. Yang nggak puasa aja. Jadi pagi-pagi, lihat, bagaimana kita bisa ngubah ini semua sekarang. Dan lihat apa yang akan terjadi ke badan kita. Kalau yang tadi Anda stopin, saya katakan dari awal, saya katakan minyak segala macam kita stop. Kemudian pagi-paginya Anda makan tempe, nggak usah banyak-banyak atau kurma sedikit. Kemudian minumnya teh serai atau jahe atau mungkin teh-teh rimpang atau rempah yang lain. Kemudian habis makan tempe tadi, Anda makan sayur kayak begini. Lama-lama badannya akan memperbaiki dirinya sendiri. Tubuh kita itu kalau nggak ada sendok pakai tangan nggak apa-apa sih dimakan. Judulnya berbagi enzim. Jadi kalau kita menyiapkan bahan yang tepat untuk badan kita untuk bermetabolisme, maka insya Allah tubuh kita akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, dokter terbaik itu ada pada badan kita. Asal apa? If we provide the right condition and instruction. Maksudnya itu kalau kita menyiapkan sarprasnya, ya, yang ada dalam benak Anda sekarang, ya mulai sekarang kalau cerita tentang hidupnya secara umum ya, ada probiotik, prebiotik, sayur, buah, rempah, rimpang, sama air. Ingat aja itu. Ya, boleh nggak makan daging? Boleh. Rasulullah makan daging, tapi mungkin kalau bisa makan daging nggak tiap hari juga lebih baik. Gak usah makan daging tiap hari. Ya, karena daging tidak ada antioksidannya. Kecuali Anda punya kemampuan mengasup produk antioksidan, silakan. Tapi kalau tidak, saran saya mungkin jangan sering-sering juga makan daging, lebih baik. Nanti kalau badannya nggak besar gimana? Tenang aja, gajah nggak makan daging badannya gede. Betul? Dinosaurus makan daging nggak? Kagak. Itu kalau mau nanti kalau nggak makan daging gimana kami? Kalau biar badan kami strong gitu kan? Anda lihat buffalo, kerbau yang itu, yang buat tanding itu makan apa itu? Rumput. Sangar juga dia kan? Ya, tenang aja, ya. Seperti itu. Pas jam 11, alhamdulillah. Mungkin boleh 1-2 pertanyaan kali ya. Pertanyaan pakai ini Ibu. Gak usah banyak-banyak. Jika ibu menyusui terkena cacar air, apa yang harus dikonsumsi? Cacar air itu kan virus ya. Secara umum ya kalau kena virus ya apa tuh namanya? Makan yang antioksidan tinggi, contohnya apa? Seledri, ini juga bisa ya. Buah-buahan secara umum juga bisa ya. Tambah lagi dengan rempah-rempahan yang sifatnya panas atau hangat gitu, kayak jahe, kayu manis, cengkeh gitu. Insya Allah membantu. Jadi tak spesifik pun tidak masalah. Air kelapa dibanyakin. Tapi air kelapa nanti coba tambahkan dengan jahe. Air jahe nanti dicampur dengan air kelapa, tak kasih madu, insya Allah membantu. Insya Allah. Bagaimana jika kita setiap hari konsumsi susu? Bagaimana apanya? Kalau mau konsumsi silakan aja. Tapi susu yang sehat. Ya, jangan susu yang tidak sehat. Saya umur 44 tahun. Anak saya 3 saat ini saya pakai KB. Dan suami 7 tahun ini sudah bla 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 bla, banyak betul. Tahun ini sudah 5 tahun harus ganti spiral. Menurut dokter saya harus boleh ber-KB, tapi menurut Islam tidak boleh, dok. Sebaiknya gimana? Ya tergantung kebutuhan sih ya. Kalau memang kita Anda memang membutuhkan KB tadi silakan saja. Ya. Tapi sebenarnya dengan atau tanpa KB juga kalau Allah berkehendak hamil aja sih. Ya nggak sih? Betul. Ada orang yang pakai spiral, pakai apa tetap aja hamil. Banyaknya. Ya.
Apakah ada ramuan yang fungsinya seperti alat KB? Saya punya teman satu angkatan sama saya, anaknya 10, dan ternyata ada risetnya, wanita-wanita yang banyak anak itu ternyata telomer itu yang mengatur lifespan yang ada pada gen itu ternyata memanjang. Jadi wanita yang punya anak itu umurnya itu memanjang, telomernya memanjang, artinya dia awet muda. Gitu penelitiannya. Itu sebabnya mungkin mungkin saya baru, kalau kita baca hadisnya baru sekalian, maka memang subhanallah, Nabi bilang begini, aku akan banggakan wanita-wanita di depan para malaikat dan para nabi, mereka yang mempunyai zuriat yang banyak, anak yang banyak. Ya, terlepas dari program KB sih ya, ini kita bicaranya hadis. Ya, nah, kalau punya anak, ya tidak apa-apa, kalau mau banyak juga apa-apa, dan jangan khawatir kalau orang itu bertakwa tidak akan Allah kurangi rezekinya. Ya, tapi kalau mau KB juga ya sok silakan. Saya mau tanya, kepala suami saya banyak ketumbinya. Saya tuh kadang-kadang bingung, ini dokter apa gitu ya. Coba KB tanya saya, kulit tanya saya, padahal cuma dokter umum doang. Ya tapi ya niat untuk bantu orang ya, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu untuk kita kan. Mari kita jadi duta-duta kesehatan Islam. Ya, maka Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, jangan lagi nyampah, jangan lagi makan gak sehat. Itu loh pesan saya. Banyak sekali ketombinya, bahkan di sekitar alis dan jenggotnya juga banyak ketombi, sampai beliau selalu cukur gundul, tapi ketombinya seperti jamur. Nah, itu sudah ketemu itu soalnya. Salah satu penyebab ketombi kan jamur. Obat jamur apa? Rempah. Rempah tuh rimpang ya, kayak ibu-ibu mungkin bikin suaminya rempah. Kok nggak salah kemarin saya ada posting deh itu tuh. Ada ibu-ibu cerita suaminya botak, rambutnya udah mulai nipis gitu kan. Kemudian perasaan tadi janji kita nggak pada pertanyaan, sekarang jadi pertanyaan. Jadi akhirnya dia kasih rempah kayak rimpang gitu lah, seperti biasa lah ya, nothing spesifik gitu lah. Dan subhanallah itu anak nyangkut nanti. Jadi akhirnya dia dikasih ramuan sama istrinya kan, ramuan rempah-rempah rimpang gitu aja. Lalu akhirnya setelah selesai ini kan selesai dipakai tuh, dihancurin sama dia, dibalurin ke kepalanya. Ternyata rambutnya tumbuh. Kata ibu itu ada kunyit. Kalau saya sudah pernah posting, coba baca, minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Baca lagi di feed saya. Dari beberapa sudah satu berapa lama, sudah cukup lama, sekitar 3 minggu yang lalu. Isinya apa ya, ibu itu jelasin di situ. Karena saya nggak tahu, karena dia ngirim saya ke DM ke Instagram saya itu, terus akhirnya saya posting. Jadi bisa pakai itu. Dan salah satu penyebab jamur adalah terlalu asam. Terlalu asam sebabnya apa? Tadi kan. Ya. Mood kita pun bahkan bisa berubah atau bermasalah kalau yang kita makan kebanyakan produk yang berbasiskan asam. Ya, maka jangan sering-sering makan yang asam. Saya mau tanya, usia saya 42 tahun, saya pernah operasi tumor otak, nah, jadi dokter bedah saraf sekarang. Ya Allah alam lah, semoga saya bisa nolong orang. Tapi sampai sekarang saya masih suka kejang, pingsan dengan tiba-tiba, kadang-kadang rasa sakit kepala sampai tak terangkan, dan sampai sekarang masih minum obat. Obatnya nggak tahu, itulah pokoknya. Mohon saran untuk saya, berbekam. Ya, rutin kan berbekam, sama rutin kan ruqyah. Ya, jadi kepalanya di ruqyah. Bagaimana apa ruqyah sama orang? Ruqyah sendiri saja. Ya, kita belajar cara meruqyah sendiri. Kan banyak sekarang ruqyah mandiri baca, tapi ruqyah mandiri yang syar'i ya. Jangan yang aneh-aneh, cembur gitu, nggak ada cerita itu.
Sekarang kan banyak begitu-begituan kan. Ruqyah. Sama coba rutinkan minum itu teh pegagan, antanan, mudah-mudahan membantu ya. Sama kata kuncinya apa? Perutnya dibenerin. Cara benerin perut apa? Rempah sama rimpang. Rempah sama rimpang. Rimpang tuh kilo. Kunyit, jahe itu rimpang. Rempah itu apa? Cengkeh itu rempah ya. Zuhur jam berapa? 11 dulu. Kita satu pertanyaan lagi ya. Ini lucu lagi nih. Ini saya sekarang sebagai apoteker. Aturan makan tempe mentah dengan madu berapa kali sehari? Anda makan soto berapa kali sehari? Gitu nggak? Ini kan makanan, suka-suka aja lah. Gitu loh. Jangan mempersulit diri. Ya. Berapa mili tempenya? Apa madunya? Tempenya berapa gram? Capek kita. Kadang-kadang coba lihat. Sekarang saya tanya nih, terakhir lah sebelum kita berpisah sih. Ibu-ibu yang masak, Anda kalau masak, kira-kira ngitung nggak berapa gram kunyitnya, berapa gram lengkuasnya? Pakai apa? Feeling aja. Makan tempe udah kita tuh udah tahu. Maksud tahu tuh maksudnya yang berlebihan tuh kita paham karena iman kita tuh kan bicara di situ. Gitu loh. Jadi jangan khawatir. Kita ngerti kapan batasan karena sudah ada dalilnya sudah jelas, baik dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Allah bilang apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan tapi jangan berlebihan. Kita ngerti. Minum jahe satu hari 1 kilo pasti berlebihan kan? Gitu loh. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kalau kalian pengen makan, kata Nabi SAW, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk garam. Itu sebabnya makan itu jangan sampai kenyang. Sisakan ruang. Tahan nafsunya supaya jangan kenyang. Kalau kenyang, lemah imannya. Tempe sehat, tapi makan tempe sehari 1 kilo juga nggak sehat. Gitu loh. Madu sehat, tapi sehari minum 1 liter, kencing manis juga. Gak usah madu deh. Sekarang lagi musim mangga. Makan mangga banyak-banyak bisa kena diabetes juga, gitu loh. Maka seimbang itu maksudnya kita terlalu berlebihan. Gak usah heboh-hebohan dengan makanan. Lebih baik sedikit, ya, tapi cukup seperti itu. Satu lagi, nggak kebaca juga sampai sore. Ya dokter, nih lihat, jadi dokter mata. Subhanallah ya. Bagaimana cara menyembuhkan mata silinder atau minus? Baca Quran. Baca Quran. Salah satu baca Quran. Minta keberkahan dari Allah dengan membaca Quran. Ya Allah, semoga dengan bacaan aku membaca Quran ini engkau sehatkan kembali mataku. Bisa nggak begitu? Bisa. Kemudian minum air zam-zam. Air zam-zam itu sesuai apa yang kita niatkan. Kan gitu. Apalagi caranya bisa banyak. Salah satunya adalah berbekam. Di mana? Di sekitaran sini juga bisa. Kapan berbekamnya? Pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Ada janji Nabi di situ. Maka berbekamlah pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Itu yang waktu yang terbaik yang ada hadisnya. Di luar itu boleh nggak? Boleh. Ya. Ya, bulan Hijriah ya. Itu bulan Hijriah. Maka ada protokolnya kan, 13-nya berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa. Celak sehari istirahat, 17-nya berbekam. Atau 19-nya atau 21. Begitu polanya Nabi itu. Nah, tinggal kita ikutin saja. Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup, sudah 11.20. Kita juga mau persiapan zuhur, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Kalau sudah ngerti sedikit banyak, ya minta Allah berkahi ilmu tadi sehingga kita bisa menolong, membantu orang lain lagi dan jadikan kesehatan kita ini sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sehat kita lebih taat ya. Jangan lagi melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, Allah tidak ridho ya. Dan semoga dengan ikhtiar kita kecil ini bisa membantu negeri kita ini yang sekarang sudah begitu banyak penyakit, dan semoga negeri kita ini diampuni atau Allah ampuni penduduk negeri Indonesia ini, dan semoga Allah lunasi hutang kita. Amin. Hutang Indonesia. Amin. Kabarnya ngutang lagi.
Ya, semoga Allah ampuni negeri kita ini dan penduduknya. Amin. Dan Allah jadikan penduduknya lebih bertakwa. Amin. Pemimpin yang adil. Amin. Taat kepada Allah dan taat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah kumpulkan kita lagi bersama keluarga kita, orang tua kita, orang-orang kita cintai di surganya Firdausnya Allah. Amin. Tanpa hisab dan tanpa azab. Dan Amin. semoga kematian kita menjadi kematian yang indah. Dan Amin. kematian menjadi kematian yang husnul khotimah. Dan Allah menyambut kita dengan kasih sayangnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.